إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat dan kemuliaan yang terus Allah Subhanahu wa taala curahkan. Nikmat yang sangat banyak jamaah. Kemuliaan yang tak terhingga. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian hitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, pasti kalian tidak akan mampu menghitungnya. Camkan, tanamkan, resapi, permantap dan terus permantap, sebab sungguh perkara ini adalah kunci kebaikan. Kesadaran hamba bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat baik kepada dia. Kesadaran hamba bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemuliaan bagi dia. Kesadaran hamba bahwa sungguh nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin lagi kita bisa ukur. Tidak akan mungkin lagi bisa kita hitung. Kesadaran hamba bahwa tak satu pun kebaikan yang kita miliki dan yang dimiliki oleh orang lain kecuali hanya pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kesadaran hamba bahwa seluruh kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang merupakan kunci jamaah. Jangan lepas dan terus menerus harus kita miliki. Sebab kesadaran inilah yang akan terus mengantar kita untuk menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menjamin, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka pasti saya akan tambah. Ingin tambahan kebaikan, syukuri apa yang Allah telah beri. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nantikan tambahannya. Allah pastikan, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka pasti saya akan tambah. Sebaliknya, wala in kafartum inna adabi lasyadid. Jika kalian ingkar, sungguh adabku sangatlah pedih. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, sebelum kita lanjutkan pembahasan kita dalam membahas 3 landasan utama, maka kami mengingatkan akan nikmat demi nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kita dalam bulan Ramadan. Supaya kita pelihara,
supaya kita jaga, supaya kita tingkatkan untuk persiapan memasuki Ramadan selanjutnya. Kalau kita mampu salat berjamaah dalam bulan Ramadan, maka itu bagus. Tapi ukuran dilihat di luar Ramadan. Ketika kita mampu melakukan salat di luar Ramadan, maka berarti itulah hasil dalam bulan Ramadan. Kalau kita mampu bersedekah dalam bulan Ramadan, maka kita lihat nilai sedekah kita di luar Ramadan. Mampu bertahan. Kalau kita mampu mengaji, membaca Al-Quran, mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bulan Ramadan, maka kita lihat di luar Ramadan. Demikian seluruhnya jemaah. Ibadah apapun, amalan apapun dalam bulan Ramadan, kita lihat di luar Ramadan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebesar-besar perkara yang harus selalu kita ingat, permantap dan permantap, adalah target utama dalam bulan Ramadan, ketakwaan jamaah. La'allakum tattaqun, semoga kalian bertakwa. Allah inginkan kita bertakwa. Yang mana dengan takwa ini kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti Allah wajibkan supaya kita mulia. Kamu puasa, wajib kamu tahan ini, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan kita mulia. Inna akramakum indallahi atqakum, sungguh yang termulia di antara kalian adalah yang paling takwa. Siapa yang memahami hakikat ini jamaah dengan sedalam-dalamnya, maka akan mudah bagi dia pelaksanaan ibadah itu. Tidak akan berat. Sahabat dia tahu betul, ini kemuliaan ini. Ini kemuliaan ini. Ini nilai yang sangat luar biasa ini. Ketakwaan jemaah. Allah inginkan kita mulia. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah di antara ukuran ketakwaan kita adalah dengan melihat ringan tidaknya ibadah itu kita lakukan. Semakin ringan, semakin nikmat, maka berarti semakin bertakwa. Kapan sama? Maka itu tandanya kurang nilai atau bahkan tidak ada nilai dalam bulan Ramadan. Sebelum Ramadan berat salat berjamaah di masjid. Setelah selesai Ramadan kembali berat lagi. Waktu Ramadan ya datang. Tapi setelah selesai Ramadan berat lagi, sulit lagi. Maka dua kemungkinan, nilai yang kita dapat sangat rendah atau memang tidak ada. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah, lihat hal yang pertama ini. Ketakwaan kita harus kita jaga. Kita lihat di luar Ramadan. Syukuri jamaah. Semakin berhebat, upayakan ada nilai. Nilai tambah kenikmatan, nilai tambah keringanan, nilai tambah kemudahan dalam melakukan ibadah. Hal yang kedua, takwa jamaah bersumber dari kata wiqayah. Dan wiqayah adalah benteng. Kalau kita diserang, kita berlindung pada sesuatu, kita terlindung dengannya, maka sesuatu itu namanya wiqayah.
Kalau tidak mampu melindungi kita, bukan wiqayah namanya. Dan takwa bersumber dari ini. Karena itulah orang yang bertakwa adalah orang yang membentengi dirinya dari murka Allah Subhanahu wa taala, dari azab Allah Subhanahu wa taala, dengan cara melakukan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Ini kesimpulan pembahasan takwa. Orang yang bertakwa betul-betul melakukan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah karena takut akan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau takwa kita meningkat, pelaksanaan perintah meningkat. Kalau takwa kita meningkat, berarti larangan demi larangan semakin kita tinggalkan. Takwa itu. Tapi kalau sebelum Ramadan, perintah yang kita lakukan hanya sebatas itu. Selesai Ramadan tetap itu juga. Berarti stabil. Dan stabilnya kita melewati Ramadan sudah merupakan kerugian. Kalau stabil. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus meningkat dan terus meningkat. Larangan-larangan. Harus semakin banyak larangan yang kita ketahui dan kita semakin jauhi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara ukuran sehubungan dengan pelaksanaan perintah dan upaya meninggalkan larangan, kalau pelaksanaan perintah, maka lihat tepat tidaknya dia. Jangan lewat batas. Sebab disitulah tuntunan Allah Subhanahu wa taala dalam pelaksanaan perintah. Tilka hududullah. Tilka hududullah fala ta'taduha. Itu adalah batasan Allah, maka jangan kalian lewati. Ini untuk perintah. Kalau syaitan sudah tidak mampu menghalangi seseorang untuk mendatangi masjid, untuk melakukan perintah Allah, melakukan kebaikan, maka gimana caranya syaitan menggugurkan perintahnya itu? Apa yang dilakukan? Dengan cara dilewatkan batas. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berikan peringatan, berikan ilmu yang sangat bermanfaat supaya benar. Fala ta'taduha, jangan lewat batas. Tidak mampu lagi dihalangi oleh syaitan untuk sholat. Maka gimana caranya syaitan supaya menggugurkan sholatnya dia? Dia tambah semangatnya sholat, buat sholat yang baru. Tidak cukup, kayaknya tidak cukup, saya harus. Tidak mampu lagi dihalangi oleh syaitan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah rasakan nikmatnya berzikir. Maka syaitan apa? Tambah. Akhirnya buat metode-metode baru dalam berzikir, acara-acara baru dalam berzikir, bilangan-bilangan baru dalam berzikir, aturan-aturan baru dalam berzikir yang tidak dituntunkan dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Lewat batas. Kan itu ambil keterangan Allah Subhanahu wa taala. Fala ta'taduha, jangan lewat batas. Karena itulah upaya di antara kalau kita ingin lihat pelaksanaan perintah kita sudah terbiasa sholat, lihat ukuran peningkatan sholat ketika sholat itu semakin tepat sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin ikhlas dan semakin tepat. Semakin bersesuaian dengan Nabi SAW secara lahir dan batinnya. Tidak lewat. Semakin tepat. Ada orang yang sebelumnya tidak sholat, dapat hidayah, akhirnya mau sholat. Tapi pasti sholatnya tidak beres dulu. Tapi sudah bagus, ada hidayah mau sholat sudah. Ada hidayah mau datang ke masjid sudah.
Sudah ada peningkatan. Tapi syaitan bisa jerumuskan dia lebih parah dari sebelumnya. Kalau dia tidak terus memperbaiki diri. Bisa lebih parah dari sebelumnya. Sebab sebelumnya dia tinggalkan dalam kondisi tahu, salah saya. Tapi belum punya kemampuan, belum mau sholat. Tapi dia tahu salah saya. Tapi ketika syaitan berhasil jerumuskan dia akan lakukan sholat tapi tidak sesuai dengan tuntunan Nabi. Dalam keadaan dia yakin, sudah sangat baik ini, sudah sangat hebat amalan saya ini. Padahal sama sekali tidak ada manfaatnya. Jadi orang yang tertipu dengan amalannya. Menganggap sudah banyak tapi ternyata sama sekali tidak ada. Ini berbahaya. Yang seperti ini lebih parah diperbaiki. Sebab dia sudah yakini kesalahan itu. Dan dia tidak lakukan yang benar. Sebab yang benar, dia kan lewat batas. Berarti tetap dia tidak lakukan yang benar. Dan bersamaan dengan itu yang dia lakukan yang salah. Dilengkapi dengan keyakinan akan benarnya yang salah itu. Kalau sebelumnya, sekedar dia tidak lakukan. Iya kan? Sekedar dia tidak mampu lakukan. Sehingga tinggal diberitahu, disadarkan. Ini terhadap larangan. Perintah. Adapun larangan, tilka hududullah fala taqrabuha. Itu kuncinya. Orang yang hebat dalam meninggalkan larangan adalah orang yang betul-betul la taqrabuha, fala taqrabuha. Jangan kalian dekat. Semakin dia jauhi larangan itu semakin baik. Semakin dia jauhi larangan, semakin baik, semakin sempurna. Sehingga jangankan larangannya, sarana-sarana yang mengarah kepada larangan itu pun dia jauhi. Itu semakin baik. Ada orang yang sudah tidak minum. Bagus, alhamdulillah. Tapi teman-teman yang suka minum masih akrab. Ini ada peningkatan, tetapi masih berbahaya. Sebab dia masih berada di jalur, walaupun belum tidak terjerumus lagi, tapi masih berada mengarah ke jalur. Ada orang yang sebelumnya pencuri, alhamdulillah tidak mencuri lagi. Tapi masih akrab, masih dekat dengan para pencuri. Minimal sebentar dia dikasih makan juga hasil pencuri. Kayak yang penting bukan saya mencuri. Jadi dia tidak mencuri tapi tetap makan uang haram. Syaitan dekatkan. Kuncinya fala taqrabuha. Jangan kalian dekati. Jangan dekati tempatnya. Jangan dekati orang-orangnya. Jangan dekati sarana-sarananya. Itu kuncinya kalau mau selamat. Semakin kita tidak dekati, semakin kita jauhi, maka itu semakin baik. Semakin sempurna. Tapi memang perlu waktu. Perlahanlah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dua ukuran ketakwaan. Ukuran selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Itu adalah kitab yang tak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau benar puasa kita pasti ada takwa. Dan kalau kita bertakwa, pasti Al-Quran akan jadi petunjuk. Ini dia dalilnya. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau orang semakin bertakwa, semakin dekat itu dengan Al-Quran. Kalau ada yang mengaku
mengaku semakin bertakwa tapi semakin jauh dari Al-Quran, dusta itu. Tidak akan bisa. Harus semakin dekat dengan Al-Quran. Kalau sebelumnya dia belum bisa membaca, dia upayakan bisa membaca walaupun masih seadanya. Kalau sebelumnya dia sudah bisa membaca tapi masih seadanya, dia akan upayakan supaya semakin mantap. Kalau sebelumnya sudah mantap bacaannya, tapi dia belum tahu apa yang dia baca itu, dia akan berusaha tahu apa kandungannya. Kalau sebelumnya dia sudah tahu kandungannya, tapi kayaknya dia masih ragu terhadap apa yang dia tahu itu, maka setelah bertambah ketakwaannya, dia akan yakini yang dia telah tahu itu. Selanjutnya dia akan amalkan, dia akan dakwahkan, dia akan semakin kokoh berada di atasnya. Sehingga betul-betul nikmat bagi dia membaca Al-Quran. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, jamaah. Yang namanya petunjuk, jamaah, jelas sekali itu. Petunjuk. Petunjuk. Bagi orang-orang yang bertakwa. Itu jelas sekali kata petunjuk. Kalau Al-Quran kita jadikan petunjuk, maka apa yang dihalalkan oleh Al-Quran kita akan halalkan. Apa yang diharamkan oleh Al-Quran kita akan haramkan. Apa yang diwajibkan oleh Al-Quran kita akan wajibkan. Apa yang disundahkan, seluruh keterangannya. Kalau Al-Quran berkata lurus, kita lurus. Kalau ke kanan, kita ke kanan. Demikian. Kalau Al-Quran perintahkan kita sholat, kita sholat. Kalau perintahkan berperang, berperang. Tapi tetap sesuai dengan maunya Al-Quran. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, maka dia akan rasakan Al-Quran itu sebagai rahmat. Betul-betul rahmat bagi dia. Orang yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, dia akan betul-betul merasakan Al-Quran itu sebagai syifa, penawar berbagai penyakit yang dia miliki. Gugur seluruh penyakit yang dia miliki dengan Quran. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketakwaan kita dilihat dengan kedekatan kita dan sikap kita terhadap Al-Quran. Bacaannya harus semakin baik, pahamnya harus semakin benar, keyakinannya harus semakin mantap, amalannya harus semakin sempurna, dan upayakan dakwahkan. Bersabar di atasnya terakhir. Di sini pembahasan kita dalam mukaddimah awal Thalathatul Usul, membahas 4 perkara itu: ilmu, amal, dakwah, dan bersabar, yang merupakan kandungan kunci keselamatan dari surah Wal Asri itu. Ilmu yang melahirkan keimanan, terwujud amalan soleh, kita dakwahkan sesuai dengan kemampuan dan bersabar di atasnya, selamat. Beginilah caranya bersikap terhadap agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin berilmu, semakin baik. Semakin kita yakini, semakin baik. Semakin banyak amalannya, semakin baik. Semakin banyak dia sebar kebaikan, semakin baik. Anak istri kita, orang tua kita, nenek-nenek kita, kerabat kita, tetangga kita, jamaah kita, saudara kita, dakwah, dan terakhir bersabar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hal yang terakhir yang perlu saya ingatkan di sini, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wad-darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun." Dan negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Negeri akhirat lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau memang kita bertakwa, maka ini pasti menjadi prinsip. Allah mengatakan negeri akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Berapa kali lebih baiknya?
bagi orang yang bertakwa disesuaikan dengan ketakwaannya. Kalau ketakwaannya semakin hebat, maka akhirat itu akan lebih baik berlipat-lipat dari dunia ini. Dan jelas kapan dia bertakwa, maka akhirat lebih baik. Berapa kali lebih baiknya? Disesuaikan dengan hebat tidaknya takwanya. Karena itu semua yang berhubungan dengan perkara-perkara yang melalaikan negeri akhirat, itu lihat, itu termasuk ukuran ketakwaan. Pekerjaan di pasar, di kantor, di kebun, di sawah, di mana saja. Atau pekerjaan di masjid, di luar masjid. Tetap prinsip akhirat lebih baik. Akhirat lebih baik. Ini prinsip orang bertakwa. Tidak akan ada orang bertakwa yang tidak memegang prinsip ini. Semakin hebat takwanya, semakin hebat ini prinsip. Kasih contoh penggambaran. Contoh. Orang yang bertakwa itu lebih mengutamakan negeri akhirat. Lebih baik akhirat daripada dunia. Karena itulah mudah bagi dia untuk berinfak. Sebab tidak ada yang menghalangi orang berinfak kecuali karena cinta sama dunia. Menganggap lebih baik. Lebih ini, lebih. Coba dia anggap, dia punya takwa, maka pasti dia akan menganggap akhirat lebih baik. Sehingga mudah bagi dia untuk berinfak. Bagaimana cara dia berinfak, berapa besarnya, berapa keikhlasannya, bagaimana ini dan itunya, itu disesuaikan dengan ketakwaan. Semakin hebat takwanya, semakin luar biasa. Karena itu tidak ada yang kalahkan caranya Abu Bakar As-Siddiq berinfak. Lihat dalam satu peristiwa, sahabat Nabi membawa harta yang banyak, infak jalan Allah. Ada yang menyerahkan 1/2 hartanya. Ternyata Abu Bakar mendatangkan seluruh hartanya. Dia mampu datangkan seluruh hartanya. Dan Nabi tidak khawatirkan Abu Bakar. Karena itulah jenjang yang terhebat dalam berinfak, jenjang albir. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahwa kalian tidak akan sampai ke dalam jenjang albir kecuali ketika kalian berinfak, menginfakkan apa yang kalian cintai. So, di situ betul-betul menggugurkan kecintaan terhadap dunia karena kita lebih mencintai negeri akhirat. Ini satu. Salat pun demikian. Banyak sekali perkara-perkara keduniaan yang menyebabkan kita tidak salat. Sebagian kaum muslim tidak salat karena perkara keduniaan. Ada juga yang sudah sholat, tapi datang malas ke masjid karena perkara keduniaan. Ada juga datang ke masjid, tapi terganggu sholatnya karena perkara keduniaan. Jadi disesuaikan dengan kadar. Sejauh mana negeri akhirat itu lebih utama. Semakin hebat, semakin luar biasa negeri akhirat itu bagi dia, maka semakin luar biasa itu sholat. Sebab gangguan-gangguan dalam sholat itu, kalau orang sudah sholat sudah, tidak bisa lagi dihalangi. Memang rutin sudah sholat berjamaah. Gangguan-gangguan ini perkara keduniaan. Tapi kapan negeri akhirat tetap lebih utama, lebih hebat? Ini ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wad darul akhirah khairul lil ladina yattaqun
negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Coba lihat hadis Nabi jamaah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, rakaat al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia beserta isinya, kata Nabi. Ini baru 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum subuh sudah mengalahkan dunia beserta isinya. Ini sering kita pahami, tapi keyakinan orang terhadap ini berbeda-beda. Ketika disampaikan hadis ini, tahu tidak? Saya tahu. Benar-benar. Tapi keyakinan seseorang berbeda-beda. Dan banyak juga orang yang tahu tapi tidak yakin. Kapan dia semakin yakin bahwa 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik, maka langsung terhentak itu begitu mendengarkan azan untuk mengejar nilai ibadah yang singkat yang lebih baik daripada dunia beserta isinya. Tapi keyakinan jamaah yang rendah, kurang tapak, Makassar bilang, bata-bata inji. Kurang percaya, kurang yakin. Tahu ini keterangan dari Nabi, kurang yakin kita. Buktinya apa? Kalau sementara misalnya dia menunggu datangnya motor baru, padahal dia beli itu sekedar tunggu datangnya, dikirim. Ya perjalanan lama, misalnya dari luar daerah dia, sesuatu yang dia tunggu lama, agak macet di jalan. Bermalam, dia gelisah itu, susah tidur, dan akhirnya harus tidur juga, sudah ngantuk. Tapi datang persis, beberapa menit sebelum azan, 10 menit sebelum azan datang. Udah datang motornya, langsung bangun itu. Sebab ada sesuatu yang dia cintai, yang dia yakini berharga bagi dirinya. Dia yakini berharga bagi dirinya, yang menggugurkan ngantuk itu. Itu baru 1 motor baru. Baru 1 motor baru itu sudah mampu mengalahkan kekuatan hadis ini, keyakinan kita terhadap hadis ini. Iya kan? Ketika kita dengar hadis ini, belum tentu seperti itu caranya kita bangun. Iya kan? Padahal nilai 2 rakaat sebelum subuh itu kalah dunia beserta isinya. Apa sebabnya jamaah? Keyakinan kita terhadap nilai yang rendah. Ukuran kita dalam menilai yang salah. Kapan kita betul-betul yakin terhadap keterangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya? Mantap. Tapi kalau kurang yakin, coba yakin. Lebih baik dari dunia beserta isinya jamaah. Kalah dunia ini beserta isinya. Ikhwah yang petani, pekebun. Berapa hasil kebunnya 1 tahun? Kalau misalnya hasil kebun antum 1 tahun itu, antum ambil seluruh hasil kebunnya orang lain di Sulawesi, tidak usah dulu di seluruh Indonesia, Sulawesi saja, itu kan tetap masih kalah dengan 2 rakaat sebelum subuh kan? Para pedagang, yang di sentral, yang lain-lainnya,
pedagang buku, pedagang jam, macam-macam. Berapa hasilnya, jemaah? Itu tetap seluruh pedagang dikumpul hasilnya. Rendah, kecil. Itu masih bagian kecil dari dunia ini. Pedagang emas, yang jelas dunia beserta isinya, itu tetap lebih baik 2 rakaat ini. Jangan sekali-sekali ragu. Ini Nabi yang bilang ini. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada yang beliau ucapkan dari hawa nafsunya. Apa yang beliau ucapkan hanyalah wahyu yang diwahyukan. Benar ini, betul-betul benar. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia beserta isi. Itu baru 2 rakaat sebelum subuhnya. Ini baru salat sunnatnya. Belum salat wajibnya. Belum salat sunnat yang lainnya. Ini baru salatnya, belum puasanya. Belum zakatnya, belum hajinya, belum sedekahnya, belum ininya. Coba lihat agama aja. Dunia itu betul-betul tidak bisa. Terbalik itu pikirannya orang yang mengatakan seimbangkan dunia dan agama. Seimbang itu antara agama dan dunia. Terbalik itu. Otak udang. Orang kafir itu yang serukan seimbangkan dunia dan akhirat. Tidak mungkin seimbang. Tidak ada keseimbangan dunia akhirat. Dunia itu rendah, akhirat itu mulia. Mana sama kerendahan dengan kemuliaan? Antum pilih tai atau emas? Sama-sama kuning ini. Agama jamaah luar biasa. Akhirat ini luar biasa. Kapan mantap keimanan akan negeri akhirat? Itu nikmat solat itu. Dan di situ kehebatan solat itu. Di antara kunci kehebatan solat itu. Keimanan terhadap negeri akhirat jamaah luar biasa itu. Banyak sekali ayat Allah Subhanahu wa taala gandengkan keimanan kepada Allah dan akhirat. Digandengkan itu. Hadis-hadis Nabi SAW. Keimanan kepada Allah disebut. Kemudian negeri akhirat. Sering bergandengan itu. Sebab di situ kunci keimanan. Termasuk kunci yang sangat pokok. Kapan orang mau sholat dalam kondisi betul-betul yakin akan negeri akhirat. Dia munculkan keyakinan terhadap negeri akhirat. Bagaimana nantinya nanti. Bisakah saya melewati sirat yang membentang di atas neraka? Tidak bisa. Harus dengan sholat. Harus ada usaha ini. Hebat itu sholat. Gimana nantinya saya ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat itu? Iya, ketika matahari didekatkan, ketika seseorang mandi keringat, ada yang tenggelam dengan keringatnya. Iya, bermacam-macam kondisi seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gimana nantinya? Dia ingat perkara negeri akhirat ini. Kemudian dia sadar dia sementara berada di hadapan Allah dalam kondisi sholat. Akan mantap itu. Ini dia kuncinya. Harus mantap di sini. Iya, kalau mau selamat nanti negeri akhirat. Akhirat lebih baik jamaah. Kedudukan di negeri akhirat. Harta di negeri akhirat. Di dunia 3. Iya, 3 saja yang menjadi milik. Yang menjadi milik itu hanya 3. Yang pertama yang kita pakai. Dan yang kita pakai ini akan menjadi usang. Yang kedua yang kita makan, kita minum. Dan ini akan keluar menjadi sesuatu yang busuk. Iya. Kalaupun bertahan di tubuh, akan kembali. Lihat kondisi orang ketika sudah semakin tua. Tetap tidak akan habis, tidak akan tetap. Iya. Itu dimakan, diminum dan yang dipakai. Tinggal satu yang kita miliki. Yang kita sedekahkan. Di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja yang 3. Sampai ke negeri akhir. Itu saja. Itulah harta kita yang sebenarnya. Selain itu yang
yang masih di catatan, yang masih di itu tidak ada semuanya. Iya, diwariskan tidak ada. Kecuali sedekah jariah ini jariah, itu saja tinggal. Negeri akhirat jamaah, keimanan terhadap negeri akhirat. Ada ketakwaan, pasti ini prinsip kita. Wad-darul akhirah khairul lil ladzina yattaqun. Negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Semua perkara yang melalaikan kita itu banyak dari di dunia ini. Bisa digugurkan seluruhnya kalau kita betul-betul ingat negeri akhirat. Pemuda-pemuda yang mabuk terhadap wanita. Kalau ingat negeri akhirat, gugur itu. Bagaimanapun cantiknya sang wanita pujaannya, gugur kalau dia betul-betul yakin. Iya. Saya sebutkan satu sifatnya. Innalil muttaqina mafaza, hadaiqa wa a'naba, wa kawa'iba atraba, wa ka'san dihaqa. Lihat, innalil muttaqina mafaza. Sungguh orang-orang yang bertakwa itu mafaza, keselamatan. Ini kata keselamatan mencakup umum sudah. Lihat di antara uraiannya, hadaiqa wa a'naba, kebun-kebun. Ini sisi kebun-kebun ini yang suka kebun pertanian apa macam semuanya sini ini. Wa kawa'iba atraba, ini pemuda ini. Orang yang sama wanita, lihat. Wa kawa'iba atraba. Kawa'ib bentuk jamak dari kata ka'ib. Kawa'ib ini wanita yang masih utuh, sempurna, tidak tersentuh dengan apapun juga, belum pecah. Disebutkan dalam bahasa Arab, kawaib itu, kalau wanita dikatakan wanita-wanita kawaib, maka artinya wanita-wanita yang payudaranya masih sempurna, betul-betul belum pernah tersentuh. Itu kawaib. Atraba lagi, yang sebaya, betul-betul bersemangat. Di antara metode menggugurkan syahwat jamaah, mengingat negeri akhirat. Sebab kuncinya adalah, kapan kita kasih di dunia, maka berarti kita haramkan untuk diri kita di akhirat. Kapan kita perturutkan, berarti kita haramkan untuk diri kita. Itu kuncinya. Miliki ilmu itu. Kapan kita perturutkan, syahwat kita ingin ini, syahwat kita ingin pacaran, ingin nonton ini, kapan kita perturutkan, maka berarti diharamkan. Itu kapan kita perturutkan, maka berarti kita haramkan untuk diri kita. Dalam bentuk kelezatan yang sempurna di negeri akhirat. Itu kunci. Jadi ketika diperhadapkan, ingat-ingat janji-janji Allah Subhanahu wa taala negeri akhirat. Yang suka minuman, luar biasa penggambaran minuman dalam Al-Qur'an itu, ayat-ayat Al-Qur'an. Wah, luar biasa itu lezatnya, nikmatnya luar biasa. Kalau para pemabuk dibahas susu tentang itu, betul-betul mantap keyakinannya terhadap negeri akhirat, akan ditinggalkan. Demikian jamaah. Seluruh perkara yang melalaikan kita itu, ketika kita ingat apa yang ada di negeri akhirat, gugur. Karena itu jamaah, nilai ketakwaan ini harus betul-betul dipupuk. Wad-darul akhirah khairul lil ladzina yattaqun. Negeri akhirat pasti lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Ini bukan artinya kita sholat saja tidak kerja. Bukan itu artinya. Ini prinsip. Kerja ini dan lainnya lain pembahasannya itu. Kalau kerja pembahasannya halal tidaknya. Itu. Kalau pekerjaan dibolehkan tidaknya agama. Kalau mau lebih hebat lagi, lihat maksudnya dalam bekerja. Walaupun pekerjaan keduniaan, lihat maksudnya. Kalau maksudnya karena agama, maka masuk ke dalam negeri akhirat.
Biar pekerjaan kerja, jualan di pasar. Apa niatnya? Sudah halal haramnya sesuai dengan tuntunan agama. Lihat niatnya. Karena apa? Agama. Iya. Nabi bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Tiap-tiap kalian pemimpin dan tiap-tiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban. Gimana nantinya saya? Anak istri saya. Saya bertanggung jawab memberi makan, memberi ini, memberi pendidikan, bertanggung jawab saya. Saya harus kerja. Karena ini tuntun agama. Gimana nantinya saya kalau ditanya di negeri akhirat? Kau tidak beri makan anakmu, kau biarkan anakmu meminta-minta, kau biarkan anakmu makannya haram. Dia tidak mau. Dia harus kerja. Dia pun kerja karena maksud ini. Bagaimana nantinya di negeri akhirat? Kerja yang seperti ini jamaah, berhasil tidak berhasil sudah dapat pahala. Enaknya kalau kerja seperti ini. Berhasil tidak berhasil dapat pahala. Kalau dia berhasil dia akan bersyukur. Kalau dia gagal dia akan bersabar. Gitu kondisinya. Sebab bagus, mantap niat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus kita pegang prinsip itu. Ini beberapa hal, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk betul-betul mensyukuri nikmat demi nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Ramadan ini. Terutama nikmat ketakwaan ini jamaah. Pupuk dan terus pupuk. Manfaatkan dan terus manfaatkan. Jangan lepas, jangan dilepas supaya kita dapat tambahan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Assalamualaikum.